Nah, di sini saya jelaskan lagi tentang embrio. Tadi kan saya sudah jelasin, ini lebih jelasnya. Dia waktu masa berkembang yang baik untuk stem cell itu adalah 3-5 hari. Nah, pada saat dia blastosis 3-5 hari, disitulah kita melakukan pengembangan sel punca embrio. Pada saat dia berkembang sehingga dia bisa berdiferensiasi, membelah, menciptakan ratusan juta sel menjadi sel-sel dewasa tapi yang berkualitas tinggi yang bisa meregenerasi sel, menyembuhkan penyakit dengan 3 lapis yang tadi. Ada endoderma, ada mesoderma, ada ektoderm. Jadi semua 3 lapisan itu yang bisa dia kerjakan. Jadi semua penyakit bisa dia lalui dengan tahap ini. Jadi sifatnya itu pluripoten karena dia bisa membuat semua penyakit itu dapat diobati. Lanjut, Mbak. Nah, di sini adalah berikutnya ada embrionik, ada sel punca dewasa, ada fetus. Tadi udah dijelaskan 2, sekarang sel punca dewasa. Nah, sel punca dewasa ini saya lampirkan ada gambarnya, bentuk stem cell itu seperti ini yang kita lihat dari laboratorium, dia ambil dari kamera lab, jadi seperti ini. Terus sel punca dewasa ini adalah sel punca, emang dia tidak sebanyak dengan embrionik. Jadi tempatnya itu cuman 12 tempat. Nah, terus dia itu, tapi intinya caranya berbeda. Jadi kalau embrio itu ketika kita melakukan teknologi, dia berlangsung. Jadi langsung action gitu ya. Tapi kalau ini ada tambahan 1 tahap. Nah, sel punca dewasa itu, dan selnya itu tidak bisa bertahan lama. Berbeda dengan sel embrio. Ketika kita sudah berkembang, embrionya seperti kita menanamkan sel bayi tabung, kan begitu ya. Itu kan pembuahannya di luar. Ketika dia sudah berkembang, disuntikan ke rahim, tempat dia tumbuh gitu ya. Nah, begitu juga dengan sel punca. Kalau sel puncanya embrio sama, bisa disimpan cukup lama. Jadi misalnya gini, kita sudah buat nih embrio, tapi kita belum sakit, masih muda. Nah, ketika tua, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba penyakit datanglah ke tubuh kita gitu. Nah, dengan embrio tadi, stem cell embrio bisa mengobatin apa yang kita rasakan di tubuh, mau degeneratif, mau sakit apapun begitu ya. Nah, yang kedua, dengan adanya sel adult stem cell, dia emang sedikit, tapi dia nggak bisa bertahan lama, nggak bisa disimpan. Dia harus langsung action. Jadi kalau kita mau ngobatin nih sakit kita ke satu klinik stem cell. Pada saat diambil, 3 hari kemudian dibaca dengan hasil ininya ya, medical check up-nya, di situ apa yang rusak dan segala macam, kita kembangbiakan dari sumsum tulang belakang atau sel darah atau satu jaringan tadi, misalnya jantung, terserah. Nah, dikembangkan nanti 3 hari kemudian atau seminggu kemudian langsung disuntikan ke pasien atau langsung diinfus ke pasien melalui jaringan darah, pembuluh darah. Seperti itu terapi sistem sel tadi, sistemnya ya. Lanjut. Nah, jadi yang namanya stem cell dewasa itu contohnya seperti hematopoietik. Hematopoietik itu sel darah. Dia menjadi sel darah di trombosit, neutrofil, limfosit B dan limfosit T. Jadi kalau limfosit T itu biasanya buat anak-anak muda umur 25 ke bawah gitu. Tapi kalau sudah limfosit T itu biasanya itu ini ya untuk tenaga kita, energi kita, kulit kita gitu ya supaya fresh, itu biasanya anak muda karena limfosit T-nya di timusnya lebih tinggi. Tapi kalau sudah 35 ke atas, limfosit T kita hampir nggak ada. Jadi mengandalkan limfosit B. Jadi kita tuh harus mengerti kenapa ada, jantung saya mudah capek ya, ini mudah lelah. Itu emang sudah susunan Tuhan tuh menciptakan regenerasi di tubuh itu semakin baik, bentuk timusnya di dekat jantungnya itu udah gede, tapi makin kecil makin habis. Tapi dia punya limfosit B-nya malah kecil, tapi begitu dia umurnya bertambah, limfosit B-nya yang berkembang, limfosit T-nya nggak ada, gitu ya. Jadi limfosit T-nya yang habis gitu. Nah, jadi kenapa kita mudah sakit itu dari situ, karena tubuh kita sudah meregenerasinya sudah melamban. Gitu. Nah, jadi sel puncanya itu bisa dari darah, dan kedua bisa dari saraf. Sarafnya ada dari astrosit, oligon, sama neuron. Nah, ada yang jaringan kulit.
jaringan kulit itu biasanya buat orang untuk awet muda, dia nggak mau dibilang tua, kulitnya harus kenceng gitu ya. Atau kulitnya kena luka bakar, dia butuh sel puncak kulit. Atau dia kulitnya masih muda tapi sudah keriput, karena misalnya pengaruhnya genetik atau kurang minum air gitu. Itu biasanya sering terjadi di tubuh manusia. Nah, sel punca mesensimal. Nah, ini yang mesensimal. Ini saya jelaskan adalah untuk osteokondrosit, adiposit atau jaringan ikat, bisa juga dari darah ini akan membentuk menjadi, jadi dia itu bisa dari sel mesensimal, dia bisa menghasilkan sel-sel jantung. Nah, seperti ini. Kan harusnya embrio bisa semuanya nih. Nah, sekarang gimana caranya? Saya pakai sel punca dewasa, tapi saya mau perannya pentingnya itu sama dengan si embrio, menggunakan sel mesensimal seperti yang dilakukan suami saya waktu melakukan stem cell di Jerman, menggunakan sel punca mesensimal melalui dari, tapi unipoten, ngambilnya dari jaringan ginjal tersebut. Jadi dikembangbiakan sehingga tapi di dalam darah tidak, biasanya ada orang menggunakan suntikan. Suntikan itu hanya selnya saja, tapi harus cepat dikerjakan. Tapi kalau di dalam darah dia punya media seperti rumahnya sendiri. Jadi saya waktu itu membuat sel stem cell itu bersama profesor itu adalah di dalam darah, sehingga si pasiennya merasa menambah darah gitu. Karena apa? Sel yang masuk itu fresh dan sehat dan jumlahnya sekitar 200 juta sel. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan jantung. Jantung ada endotel, ada kardio, ada sel otot polos. Jadi yang berhubungan dengan pembuluh jantung, terus dengan sel-sel otot yang ada di jantung gitu ya, pompaan jantungnya seperti apa gitu, kalau sudah mulai melemah itu bisa disembuhkan dengan sel punca jantung.